Semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, "Bukankah dia ini anak Yusuf?" Kemudian Kristus berkata kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, lakukanlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum.' Ia berkata lagi, 'Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lagi pula aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang disembuhkan selain Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat siang. Selamat siang, Romo. Semoga sapaan selamat siang ini menjadi sapaan buat Anda sekalian ya, yang sekitar sudah 2 tahun lebih mengalami pandemi. Dan moga-moga kami juga dapat menyapa di lain kesempatan kepada umat paroki Pasar Minggu sekalian. Saudara-saudari, saya ingin mengawali homili ini dengan kisah demikian. Dalam gereja Katolik ada seorang kardinal yang bernama Kardinal Carlo Martini. Ia pernah menjadi uskup Milan. Kardinal Carlo Martini ini menulis dalam bukunya, dan salah satu tulisannya mengatakan demikian: Kristus adalah pemberita Injil yang gagal. Kenapa ia menulis Kristus pemberita Injil yang gagal? Kalau kita tahu kan Kristus itu penuh kuasa. Kristus itu adalah sungguh-sungguh pribadi yang dihormati orang. Tetapi kenapa Kardinal Carlo Martini menulis bahwa Kristus itu pemberita Injil yang gagal? Permenungan dari Carlo Martini itu didasarkan dari Injil Lukas yang baru saja kita dengar tadi, yaitu dari Injil Lukas bab 4 ayat 21 sampai 30. Disitulah kemudian dia menulis kenapa Kristus itu menjadi pemberita Injil yang gagal. Kristus gagal dalam memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, yaitu ketika ia itu tidak diterima di kota asalnya sendiri, yaitu Nazaret. Dalam kisah tadi kan Kristus datang ke Nazaret, lalu sesungguhnya ia ingin mewartakan kabar baik ke orang-orang tempat asalnya, yaitu Nazaret. Tetapi orang-orang Nazaret gagal paham. Mereka nggak mengerti, mereka nggak paham apa yang disampaikan Kristus kepada mereka. Bahkan kemudian orang-orang Nazaret itu marah kepada Kristus. Kenapa mereka marah? Karena Kristus tadi memberi contoh ya, bahwa ada orang yang disembuhkan, yaitu janda di Sarfat, lalu Naaman itu disembuhkan. Mereka bukan orang Yahudi, tetapi mereka justru yang dipilih Allah untuk disembuhkan. Di sini mau mengatakan bahwa orang bukan Yahudi
itu justru punya iman, percaya kepada Allah dibandingkan orang yang Yahudi yang katanya adalah bangsa pilihan. Nah, di titik itulah kemudian orang-orang Nazaret menjadi marah. Dan di situ kemudian dalam bukunya Karl Martini mengatakan pula Kristus sebagai pemberita Injil yang gagal karena dia tidak mampu dipahami, tidak mampu dimengerti, bahkan orang-orang menolak dia. Dan penolakannya itu tidak main-main ya. Ancamannya adalah pembunuhan. Bagi saya ini merupakan sesuatu yang mengerikan. Ketika Kristus dibawa mereka, orang Nazaret itu di tepi sebuah tebing dikatakan, lalu kemudian ya kita tahu dia akan dilemparkan dari tebing itu. Tetapi kan tidak terjadi, yaitu bahwa Kristus kemudian lewat dan selamat. Nah, itulah kenapa Kristus menjadi pemberita Injil yang gagal. Melihat Kristus sebagai pemberita Injil yang gagal, ketika saya membaca ini, saya berpikir-pikir, kalau Kristus saja gagal, maka menurut hemat saya kita nggak usah terlalu minder, terlalu kemudian banyak kepikiran kalau kita mengalami kegagalan. Pasti dalam hidup ini kita ada yang namanya kegagalan. Orang yang sedang studi ya, maunya dapat nilai A, ternyata cuma nilainya B. Maunya dapat ranking 1, ternyata rankingnya 1 dari belakang. Itu ada kegagalan-kegagalan, itu saya rasa yang biasa. Dan kalau dilihat, pasti kita pernah mengalami kegagalan. Kalau belum berarti sempurna. Ya. Disyukuri kalau belum pernah gagal. Tetapi saya rasa pernah yang namanya gagal. Kristus pun juga gagal. Ya. Tetapi ketika dia gagal, dia tidak berhenti. Ya. Tadi kan di bagian akhir dikatakan bahwa orang-orang menghalaunya keluar kota, membawa dia ke tebing gunung, lalu mau dilemparkan dari tebing itu. Tetapi Kristus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Nggak tahu gimana caranya ketika Kristus itu selamat ya, dia berjalan aja lewat dari tengah mereka pergi. Tiba-tiba begitu saja, orang nggak menghalanginya, nggak jadi melemparkan dia dari tebing gunung itu. Nah, di sini dapat saya maknai bahwa Kristus terus berjalan, artinya terus mewartakan kabar baik. Kendati ada tantangan, ada kesulitan, ada kegagalan, dia terus konsisten, continue untuk menjalankan tugasnya, yaitu menjadi pewarta Injil atau pewarta kabar baik. Itu satu hal mengenai kegagalan. Dua hal lagi yang ketika saya membaca ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya dalam benak saya. Kalau biasa menafsirkan dari bacaan ini, banyak atau orang menganggap bahwa orang-orang Nazaret ini adalah orang-orang yang nggak percaya kepada Kristus memang, sehingga mereka sulit memahami Kristus. Mereka disalahkan orang-orang Nazaret ini ya, karena nggak mau menerima Kristus. Tetapi dari orang-orang Nazaret yang tidak menerima Kristus ini, ada satu hal yang dapat kita renungkan bersama, dapat kita tanyakan dalam diri kita sendiri, dapat kita refleksikan, yaitu pertanyaannya demikian: mengapa orang-orang Nazaret ini kecewa? Mengapa mereka marah kepada Kristus? Tentu ada berbagai macam alasan mengapa mereka kecewa kemudian sampai menjadi marah kepada Kristus. Yaitu mungkin harapan-harapan mereka tidak terwujud. Ya. Keinginan mereka yang mereka gantungkan kepada Kristus itu nggak terlaksana, sehingga mereka kecewa, mereka marah. Nah, dalam situasi yang terjadi dalam diri orang Nazaret ini, mungkin saudara-saudari kita juga pernah mengalami yang namanya kecewa, bahkan marah kepada Tuhan mungkin ya. Kita mungkin berharap banyak ya dengan doa-doa, dengan usaha-usaha kita, tetapi hasilnya kok tidak sesuai dengan usaha dan doa kita. Kita mungkin kecewa, kita mungkin marah kepada Tuhan. Mungkin terjadi seperti itu.
Dan orang Nazaret mungkin juga seperti itu ya. Ketika Kristus tidak sesuai harapan mereka, mereka menjadi marah bahkan mau membunuh Kristus. Lalu kita tanya dalam diri kita sendiri, apakah kita pernah kecewa kepada Tuhan? Pernah marah kepada Tuhan sehingga iman kita mulai menipis ya. Iman kita mulai turun, udah nggak mau berdoa lagi, nggak mau ke gereja lagi. Mungkin ada yang seperti itu ya, ngambek istilahnya, baper. Kalau zaman sekarang dikatakan baper. Nah, itu saya rasa butuh proses untuk kemudian menyembuhkan diri dari rasa kecewa dan marah. Proses inilah yang saudari-saudara mari kita renungkan bersama dalam pertanyaan refleksi yang saya sampaikan. Apakah kita pernah kecewa dan marah kepada Tuhan? Dan bagaimana upaya kita untuk kemudian berrekonsiliasi, berdamai dengan Tuhan? Mari kita usahakan dalam proses. Dan Kardinal Karl Martini memberikan saran, kita boleh berdoa minta kepada Tuhan supaya Tuhan membuka hati kita terhadap firman Allah, supaya rasa kecewa dan marah kita itu kemudian pulih dan kita berbaikan lagi dengan Allah. Istilahnya seperti itu kalau saya sampaikan. Tapi bagi Anda yang masih kecewa dan marah, tidak usah berkecil hati, itu sebuah proses. Mungkin pada saatnya nanti proses itu sudah selesai dan kita dapat berdamai dengan Tuhan ketika kita pernah mengalami kekecewaan karena harapan-harapan kita tidak terwujud atau doa-doa kita tidak terkabulkan sehingga kita marah kepada Tuhan, atau kita mengalami peristiwa yang sulit dalam hidup kita sehingga kita mengalami rasa kecewa, sakit hati dan marah kepada Tuhan. Moga-moga Tuhan sendiri yang memulihkan dan menyembuhkan kita untuk kemudian kita berdamai dengannya. Semoga sabda Tuhan yang kita renungkan ini, saudari-saudara, mampu semakin meneguhkan iman kita, dan kita juga mampu menangkap sabda Tuhan dalam hidup kita, dan Roh Kudus senantiasa menuntun setiap langkah kehidupan kita dalam mengimani Kristus. Kita hening sebentar.